Kembali di iNews Sore, masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengungkap 3 situs judi dalam periode Mei dan Juni 2024. Satgas Pemberantasan Judi Online menangkap 18 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana perjudian online dari 3 situs. Para tersangka terlibat dalam sistem pembayaran judi online di situs-situs tersebut, baik melalui sistem deposit dan withdraw. Para pelaku juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer. Satgas mengungkapkan saat ini ada 2,37 juta pemain judi online, di mana yang memprihatinkan ada 80.000 anak di bawah 10 tahun yang juga menjadi pemain judi online. Perputaran uang di 3 situs judi online mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terdiri dari 2 akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 miliar. Uang tunai senilai 4,7 miliar, 3 unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah kartu ATM, 9 unit laptop, 5 unit token, dan 1 set perhiasan emas. Dari 3 website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1 triliun 41 miliar rupiah, tapi ini perputarannya ya, bukan yang bisa kita sita, perputaran sejak dia berdiri. Maka dari itu dalam proses penyidikan, tentu kita akan terus melacak dan akan kita terapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan melakukan upaya aset tracing terhadap hasil kejahatan tersebut. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Judi Online di kantor Kemenko Polhukam. Kegiatan tersebut menjadi rapat koordinasi tingkat Menteri Perdana sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi Online. Rapat koordinasi tingkat menteri dan lembaga berlangsung tertutup. Rakor juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi selaku Ketua Harian Pencegahan serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Rapat koordinasi bermaksud menyatukan visi dan tujuan antar kementerian dan lembaga untuk mensukseskan pemberantasan judi online. Dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan, kita akan melaksanakan 3 operasi, 3 penegakan hukum yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Yang kedua, rekan-rekan media sekalian, kita akan melakukan penindakan jual beli rekening. Tugas yang ketiga adalah terkait dengan game online. Modusnya adalah membeli pulsa atau top up, di mana di mini-mini market. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi ya.
Satgas akan melakukan 3 operasi dan penegakan hukum dalam waktu dekat. Salah satunya adalah pemblokiran rekening yang mencurigakan. Selain itu, Satgas juga meminta bantuan TNI Polri untuk mengerahkan Babinsa serta Babin Kamtibmas dalam mengawasi serta menindak pelaku di lapisan terbawah masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Meski pemerintah melalui Kemenkominfo telah memblokir ribuan bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 menembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online menembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar, mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak mengalahkan negara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, keluarga musisi Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat usai tertangkapnya Virgon atas kasus penyalahgunaan narkoba. Keluarga menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Usai penangkapan Virgon dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, keluarga musisi Virgon, yakni ibunda dan kakak perempuannya, mendatangi Polres Metro Jakarta Barat Jumat siang. Kan wartawan udah peduli. Nanti kita setelah. Keluarga Virgon mengaku syok usai mendengar berita penangkapan tersebut. Ibunda Virgon pun tak kuasa menahan air matanya. Keluarga benar-benar tak menyangka anggota grup musik Last Child ini tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Kita udah bertemu Virgon walaupun memang ada jeda kaca, tapi kita juga udah telepon dan video call juga. Virgon keadaannya sehat, sudah makan juga, bisa istirahat, tapi memang proses BAP masih dalam tahap ini ya, masih pengembangan. Jadi minta doanya. Semuanya syok. Semuanya juga syok, Mbak. Kita kaget, kita juga nggak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan di balik ini semua ada hikmahnya. Meski masih kaget, namun keluarga menyatakan akan menjalani proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, musisi Virgon ditangkap polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia ditangkap di kosannya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan bersama seorang perempuan berinisial PA.
Lagi-lagi, kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat publik figur kembali terjadi. Kali ini musisi Virgun diamankan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Virgun ditangkap di kosannya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Virgun diamankan bersama seorang perempuan berinisial PA. Berikut barang bukti 1 klip sabu beserta alat hisap. Yang pertama, seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi. Dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Yang 2 orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Kapan Pak itu kemarin? Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di kos milik VTP. Dari hasil tes urin, Virgun dan teman wanitanya dinyatakan positif metamfetamin. Keduanya kini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik guna menelusuri dari mana keduanya memperoleh barang haram tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.